زدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita lanjutkan lagi pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman. Dan kita masih membahas juz amma atau juz yang ke-30. Dan kita sudah sampai pada surah Al-Insyiqaq atau surah Idza as-samaa'u syaqqat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلي سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بل إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan sebagaimana biasanya kita bahas qiraah mutawatirah. Yang pertama adalah pada ayat 12. Wa yasla boleh juga dibaca wa yusalla atau wa yusalli atau wa yasli. Kemudian latarkabunna boleh juga dibaca latarkabanna, berarti baknya apa? Fathah. Terjemahnya berubah dikit. Ayat 21 Al-Quran boleh dibaca Al-Quran. Kemudian ada bacaan idgham tadi a'lam bima, a'lamu bima. Demikian juga tadi la uqsimu, la uqsim bisyafaq. Nah, ini namanya idgham. Baik, adapun tafsirnya secara ringkas surah Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaq itu artinya pecah. Kira-kira yang pecah apa ini? Langit pecah. Karena ini surat bicara tentang hari kiamat. Karena itu dalam hadis yang sahih Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau pengen melihat kiamat seolah-olah di depan mata, hendaklah membaca 3 surat. Nah, 3 surat itu apa saja? Mari kita lihat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu barang siapa yang senang ayyam dzura ila yaumil qiyamah, untuk bisa melihat hari kiamat, ka'annahu ra'yu ain, seolah-olah di depan mata, falyaqra, maka hendaklah membaca surah Idza asy-syamsu kuwirat dan juga surah Idza as-samaa'u fatarat dan juga surah Idza as-samaa'u insyaqqat." Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Maka surah At-Takwir, surah Al-Infitar dan surah Al-Insyiqaq ini semuanya bicara tentang kondisi-kondisi hari kiamat. Maka semua ayat yang dibicarakan di sini awal-awalnya maksud saya ya, ini adalah bicara tentang kondisi hari kiamat. Allah mengatakan
idza apabila as-sama'u langit itu insyaqqat pecah. Maksudnya ingatlah wahai manusia apabila langit itu nanti pecah. Jadi kita disuruh mengingat hari kiamat. Hari kiamat memang sekarang belum terjadi, tapi kita disuruh mengingat. Maka ini maksudnya adalah uzkur idza, ingatlah ketika terjadi nanti langit itu pecah. Jadi langit yang sangat kuat itu, yang tidak ada retaknya sama sekali, itu nanti akan bisa pecah. Kenapa pecah? Muncul pertanyaan. Allah jawab, wa adzinat, dan langit itu mendengarkan li rabbiha, kepada Rabbnya, wa huqqat, dan dia dibenarkan. Maksudnya langit ini pecah karena mendengarkan perintah Allah. Allah mengatakan, wahai langit, pecahlah kamu, disuruh oleh Allah. Maka langit ini mendengarkan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau manusia tidak taat kepada Allah, berarti manusia kalah dengan apa? Kalah dengan langit. Langit saja taat kepada Allah, padahal langit tidak punya akal, tidak berakal sebagaimana manusia punya akal. Nah, ini berarti lebih jelek manusia kalau tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya wahuqqat, dibenarkan bahwasanya dia itu taat kepada Allah, karena memang Allah adalah Ar-Rabb, Allah adalah Tuhan. Nah, sehingga selain Tuhan ya harusnya taat kepada Tuhannya, kepada pemiliknya atau kepada zat yang mengaturnya. Demikian juga ayat berikutnya Allah mengatakan wa idza, dan apabila al-ardu, bumi itu muddat, dipanjangkan. Maksudnya dipanjangkan itu gunung-gunungnya hilang. Kalau ada gunung kan bumi jadi sempit ya. Nah, begitu gunungnya pada hilang sehingga jadi rata semua, nah ini bumi jadi panjang, jadi semakin luas, itu maksudnya. Maka kata-kata muddat ini mengandung makna bahwa gunung-gunung nanti pada hari kiamat akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Maka ini menunjukkan ngerinya hari kiamat. Allah mengatakan wa alqat, dan bumi itu melemparkan ma fiha, apa yang ada di dalamnya, wa takhallat, dan bumi pun menjadi kosong. Artinya isi perut bumi, yaitu orang-orang mayit, orang-orang mati, itu nanti semuanya akan keluar, sehingga akan dibongkar kuburannya, akan hidup kembali setelah mati. Maka kata-kata alqat ini mengandung makna bahwasanya semua orang mati nanti akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ayat yang dulu pernah kita bahas, wa idzal quburu bu'tsirat, kuburan akan dibongkar, maksudnya akan dikembalikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga takhallat, jadi kosong. Dan tidak hanya mayit yang dilempar oleh bumi, kekayaan bumi yang ada di dalam bumi juga akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau oleh bumi dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk bumi itu kan ada dua bagian ya. Ini ada bagian daratan, ini ada bagian lautan. Lautan pun juga akan melemparkan isinya. Airnya akan ditumpahkan sehingga laut akan menjadi kosong tanpa air lagi. Setelah kering air laut karena sudah tidak ada airnya, lalu akan dibakar, dibikin menyala-nyala dengan api oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi hari kiamat yang tidak bisa dibayangkan karena ngerinya. Kenapa bumi berbuat seperti itu? Allah katakan wa adzinat, dan bumi itu mendengarkan li rabbiha, terhadap Rabbnya, wa huqqat, dan dia juga dibenarkan bahwasanya dia itu mendengarkan perintah Allah dan mentaati perintah Allah. Karena Allah adalah Rabbnya. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Maka bumi taat kepada Allah wajar. Nah, demikian juga manusia semestinya begitu. Manusia harus taat kepada Allah. Seorang presiden mengatur negara wajib dengan aturan Allah. Kenapa? Yang menciptakan negaramu itu siapa? Apakah kamu? Apakah nenek moyangmu? Tidak. Seorang presiden itu kan menjabat sebagai presiden di suatu negara itu kan bukan karena warisan dari nenek moyangnya kan. Karena pilihan rakyat, atau mungkin karena kecurangan di dalam pemilihan akhirnya jadi presiden. Jadi bukan negara, bukan ciptaan dia. Yang menciptakan tetap Allah, sehingga mestinya manusia itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak manusia itu kalah dengan makhluk-makhluk Allah yang tidak berakal. Sampai-sampai saya pernah membaca satu buku, itu judulnya bagus. Fadlul kilab ala kathirin mimman labisa athyab. Apa artinya? Fadlul kilab, fadilah anjing, ala kathirin, daripada banyak, mimman labisa thiyab,
makhluk-makhluk yang pakai baju. Yang pakai baju itu siapa? Manusia. Anjing nggak pakai baju, tetapi anjing kadang-kadang lebih mulia daripada manusia. Ini sampai dikumpulkan oleh seorang ulama dalam satu buku, bukti-bukti bahwa anjing itu bisa lebih mulia daripada manusia. Masya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menyampaikan kondisi hari kiamat, Allah kemudian mengatakan atau mengingatkan, ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka sesungguhnya engkau itu kadihun, bersungguh-sungguh bekerja atau bersungguh-sungguh beramal, ila rabbika, kepada Rabbmu, maksudnya sampai mati, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadhan, dengan sebenar-benar amalan yang sungguh-sungguh, famulaqihi, lalu kamu akan berjumpa dengannya. Ini ayat 6 ini tidak hanya bicara kepada orang kafir, tapi bicara juga kepada orang muslim. Meskipun kata-kata ya ayyuhal insan itu kalau bicara tentang yang ada disebutkan pada surah-surah Makkiyah, surat-surat yang turunnya sebelum Nabi hijrah dari Mekah, itu biasanya yang dimaksud insan itu adalah manusia kafir. Tapi kalau kita melihat kalimat-kalimat setelahnya, maka lebih cocok insan di sini maksudnya seluruh manusia. Termasuk kita-kita yang sudah beriman ini tetap juga masuk dalam ayat ini. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, kafir maupun muslim sama saja. Innaka kadihun ila rabbik. Semua kalian itu berusaha bersungguh-sungguh. Kalau orang kafir ya sungguh-sungguh dalam kekafirannya. Kalau orang Majusi sungguh-sungguh dalam menyembah apinya. Orang Nasrani sungguh-sungguh menyembah salibnya. Orang Yahudi sungguh-sungguh menyembah Tuhannya. Nah, kita orang beriman sungguh-sungguh menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kita ada yang bangun malam jam 2. Ngapain itu? Nah, itu sungguh-sungguh untuk beramal supaya bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat dalam keadaan yang menyenangkan. Sungguh-sungguh tidak pulang ke rumah, tapi duduk di masjid ba'da maghrib sampai isya. Ini termasuk sungguh-sungguh kayak gini. Karena tidak semua orang bisa melakukannya. Ada yang lebih suka santai-santai aja lah di rumah daripada duduk di masjid harus mendengarkan, tidak boleh ngantuk. Kalau ngantuk nanti dilihat banyak orang. Nah, lebih enak di rumah, ya kan? Nah, maka ini termasuk sungguh-sungguh seperti ini. Allah mengatakan famulaqih, lalu akan berjumpa dengannya. Dengan apa ini? Berjumpa dengan apa ini? Ada dua tafsiran. Ada yang mengatakan berjumpa dengan amalanmu yang kamu dulu sungguh-sungguh melakukannya. Maka masing-masing kita nanti akan berjumpa dengan pahala atau balasannya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau amalnya baik, dia akan berjumpa dengan balasan yang baik. Amalnya buruk, dia berjumpa dengan balasan yang buruk. Atau tafsir yang kedua, famulaqihi, akan berjumpa dengan dia, yaitu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini dua tafsir sama-sama benar. Memang kita nanti akan berjumpa dengan amal kita, karena catatan amal akan ditampakkan. Dan kita juga akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis yang sudah pernah kita sampaikan dulu, nanti setiap manusia akan berjumpa dengan Allah, kemudian akan diajak bicara oleh Allah tanpa ada penerjemah. Allah bertanya, bukankah aku sudah memberikan kamu sehat badan? Bukankah aku sudah kirim kepada kamu para rasul? Tetapi kenapa kamu tidak mau mentaati para rasul, tidak mau mengikuti ajaran Rasul Muhammad SAW? Ini nanti semuanya akan dibicarakan oleh Allah kepada setiap hamba tanpa ada penerjemah, dan semua kita akan bisa bicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, fa amma, maka adapun man utiya, orang yang diberi kitabahu, catatan amalnya, biyaminihi, dengan tangan kanannya, fasaufa, maka akan yuhasabu, dihisab, hisaban, satu hisab, yasira, yang mudah. Wa yanqalibu, dan dia akan kembali ila ahlihi, kepada keluarganya, masrura, dalam keadaan bahagia. Ini ayat bicara tentang orang-orang beriman. Karena itu kata-kata ya ayyuhal insan itu bicara kepada seluruh manusia. Karena setelah itu Allah membagi manusia jadi dua. Nanti di akhirat manusia ada yang beriman untung, ada yang kafir rugi. Maka berarti ya ayyuhal insan, ini semua manusia diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan beramal masing-masing, silahkan sungguh-sungguh dalam amalan masing-masing, nanti harus mempertanggungjawabkan amalannya. Yang sungguh-sungguh judi, silahkan sungguh-sungguh judi, tapi nanti tanggung jawab amalanmu. Yang sungguh-sungguh beramal soleh, sungguh-sungguh amal soleh, nanti akan mendapatkan hasilnya yang baik.
Maka orang yang beriman ini utiya kitabahu biyaminihi, diberi catatan amalnya dengan tangan kanannya. Artinya dia menerimanya dengan tangan kanan. Dan ini tidak bisa dipilih gitu. Maksudnya kalau ada orang kafir, saya pengen menerimanya dengan tangan kanan saya, tidak bisa. Tangan kanannya nggak akan berfungsi nanti untuk menerima catatan amalnya. Dia pasti akan menerimanya dengan tangan kirinya. Orang beriman dimuliakan oleh Allah, ini catatan amal baikmu. Nah, maka menerimanya dengan tangan kanan. Dan dari sini kita ambil pelajaran juga bahwa perkara-perkara kemuliaan itu hendaklah memakai tangan kanan. Maka di dalam Islam ini tidak dibolehkan orang muslim minum pakai tangan kiri, nggak boleh. Kenapa? Minum ini termasuk kemuliaan, sesuatu yang bersih, yang menyehatkan, kita minum. Maka tidak boleh tangan kiri, pasnya tangan kanan. Makanan juga begitu, sesuatu kemuliaan, sesuatu yang bersih yang kita makan itu bukan yang kotor. Maka pakai tangan kanan, tidak boleh pakai tangan kiri, nggak boleh. Makan pakai tangan kiri ini adatnya setan, iblis, tuyul. Maka kalau ada seseorang makan dengan tangan kiri, itu dia mengikuti adatnya tuyul, adatnya iblis. Tidak boleh kita mengikuti adatnya iblis, itu tidak boleh. Kita adalah orang-orang beriman, harus mengikuti adatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tangan kiri untuk yang kotor-kotor, cebok dan sebagainya, yang kotor-kotor pakai tangan kiri. Di sini Allah mengatakan kalau diberi catatan amalnya dengan tangan kanannya, maka akan dihisab dengan hisab yang gampang. Nah, kata-kata hisab yang gampang ini menyebabkan Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu pernah bersabda gini, "Man nuqishal hisab udziba." Barang siapa man husiba yaumal qiyamati udziba. Barang siapa yang dihisab oleh Allah pada hari kiamat nanti, pasti dia akan disiksa. Nah, maka Aisyah bertanya, "Loh, gimana sih? Katanya dalam Al-Quran ada hisab yang mudah, tapi Nabi malah mengatakan siapa yang dihisab pasti disiksa." Maka Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, awalaysa yaqulullah, bukankah Allah mengatakan fasawfa yuhasabu hisaban yasira?" Maka Nabi menjawab, "Laisa dzalika bil hisab." Yang disebut hisaban yasira, hisab yang gampang, itu bukan sebenar-benar hisab. Innama dzalikil ardu, itu hanya ditampilkan amalnya saja. Ini amal burukmu dulu di dunia ini. Kamu ingat ya, kamu dulu hari ini melakukan ini maksiat, maksiat. Tapi karena kamu mendapatkan ampunan saya, ini semuanya saya maafkan. Sehingga kamu tidak usah dimasukkan neraka, kamu saya ampuni. Nah, itu namanya al-ard. Itu bukan hisab kayak gitu. Kalau hisab itu setiap yang buruk cemplung neraka, buruk cemplung neraka, buruk cemplung neraka, baik baru masuk surga. Nah, kalau buruknya 3, baiknya 1, berarti masuk nerakanya dulu, lebih lama dulu. Habis itu baru masuk surga setelah itu, kekal di surga. Tetapi yang namanya hisab yang mudah ini hanya ditampilkan oleh Allah. Ini dosa-dosamu saya maafkan. Makanya Nabi mengatakan, walakin akan tapi man nuqishal hisab, siapa yang diteliti dengan hisab, yahlik, dia pasti akan binasa. Hadis muttafaqun alaih. Maka mudah-mudahan semua kita mendapatkan hisab yang mudah dari Allah Subhanahu wa taala. Hisab yang mudah maksudnya yaitu hanya ditampilkan dosanya tapi dimaafkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa yanqalibu ila ahlihi masruran, dia akan kembali kepada keluarganya dengan bahagia. Siapa keluarganya ini? Ada 2 keluarga. Satu keluarga yaitu calon keluarga dari hurin ain, bidadari surga. Itu adalah keluarga kita nanti kalau kita masuk surga. Kita akan kembali kepada mereka. Yang kedua adalah keluarga kita dulu di dunia. Dulu kita di dunia berkumpul di dalam Islam, di dalam iman, dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah. Nah, nanti akan dikumpulkan oleh Allah dalam surga, kumpul kembali sekeluarga. Karena itu kalau kita ingin kumpul kembali sekeluarga di dalam surga, hendaklah kita saling tolong menolong untuk taat kepada Allah. Bapaknya atau ibunya berbuat maksiat diingatkan, anaknya berbuat maksiat diingatkan, saling mengingatkan supaya tidak masuk ke dalam neraka. Nah, itu nanti yang dikumpulkan oleh Allah dalam surga. Allah mengatakan pada surah yang lain, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatihim atau dzurriyyatahum, 2 qiraah.
kami akan gabungkan mereka dengan keturunan-keturunan mereka yang sama-sama iman dan amal soleh. Surah At-Tur ayat 21. Kemudian Allah mengatakan, wa amma adapun, nah ini sebaliknya ini, man utiya orang yang diberi kitabahu catatan amalnya, wara'a dhahrihi dari belakang punggungnya, fasaufa maka dia akan yad'u menyeru thubura kecelakaan, celaka saya, alangkah celakanya saya, wa yusalla dan akan dimasukkan, atau wa yasla dan dia akan masuk sa'ira neraka sa'ir. Sa'ir itu artinya yang dinyalakan. Kalau jahanam itu artinya yang sangat dalam ya. Sama sebenarnya neraka sa'ir dengan neraka jahanam, namanya banyak itu karena sifat-sifatnya. Innahu sesungguhnya dia si kafir ini kana adalah dia dulu fi ahlihi di dalam keluarganya, yaitu ketika di dunia, masrura dia bahagia. Jadi maksudnya dibalik oleh Allah. Yang dulu di dunia lelah-lelah beramal, maka nanti di akhirat akan senang-senang mendapatkan kenikmatan. Tapi yang di dunia santai-santai, tidak mau beramal, alias dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia nanti di akhirat akan susah-susah sengsara. Nah, sekarang kita suruh milih kita ini. Kita pilih sengsaranya atau susahnya di dunia apa di akhirat? Pilih aja. Kalau kita pilih susahnya di dunia, ya masuklah dalam agama Islam. Banyak susahnya. Kenapa banyak susahnya? Banyak aturan. Sholat harus 5 waktu. Kalau tidak sholat 5 waktu masuk neraka. Wudhu harus sempurna. Kalau nggak sempurna masuk neraka. Banyak aturan. Perempuan harus pakai jilbab. Kalau nggak pakai jilbab ini diancam neraka. Banyak aturan. Ya susah-susah. Tetapi kan susahnya menghasilkan kesenangan. Nah sekarang kita pilih mana? Susah di dunia yang hanya sementara, nanti akan bahagia di akhirat kekal, atau pilih senang di dunia sakar PDW di dunia tapi sementara, nanti di akhirat kekal di dalam neraka. Pilih mana terserah. Manusia disuruh milih oleh Allah, sudah dikasih akal oleh Allah. Akal ini sebenarnya sudah bisa memilih, tetapi manusia itu kadang-kadang tidak mau mengikuti akalnya, tapi malah mengikuti apa? Hawa nafsunya. Nah, tergantung kita pilih mana, nafsu atau akal. Mestinya yang dipilih itu akal, Pak. Akal kan di atas toh, nggih. Mosok malah nafsu yang di bawah yang diikuti. Mestinya yang atas yang diikuti, bukan yang bawah yang diikuti. Akan sengsara kita dalam neraka. Nauzubillahi min syarri dzalik. Maka yang dimaksud ini wara'a dhahri, dia akan diberi catatan amalnya dari belakang punggungnya. Ini maksudnya disodokkan dari belakang sini. Jadi sudah tidak dimuliakan. Kalau orang diberi dari belakang kan ngeleceh gini, Pak. Kalau kita dimuliakan pasti orang ngasih itu datang ke depan ngasih. Tapi kalau melecehkan, sodoknya dari belakang. Nyok ini bagian kamu. Suruh ngambil sendiri. Dan tidak mungkin ngambilnya dengan tangan kanan, ngambilnya dengan tangan kiri. Dan dia tidak berani membuka karena khawatir, medeni, ini isinya mengerikan ini. Nah, kalau orang-orang yang beriman yang dapat catatan amalnya dari tangan kanan, senang sekali dia, maka dia panggil semua orang, silahkan baca ini, isinya bagus sekali. Karena dosa-dosanya sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal semua orang sudah bawa kitab masing-masing, tapi saking senangnya dia suruh semua orang untuk membaca catatan amal yang dia pegang. Sebagaimana dalam surat yang lain sudah kita bahas. Nah, kemudian yang dimaksud masrura di sini, dia dulu di dunia itu bahagia, itu maksudnya bahagia tidak pernah ibadah kepada Allah. Bahagia maksudnya sakar PDW di dunia, bahagia. Menuduh ulama senang-senang aja, santai-santai aja. Menuduh Ustadz Ade Hidayat katanya apa? Menggelapkan dana berapa miliar itu untuk Palestina. Sakar PDW lah. Mereka itu nggak mikir kalau melakukan perbuatan itu. Nah itulah yang dimaksud dalam hadis yang sahih. Nabi SAW mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara seperti penjara bagi orang beriman. Maksudnya apa? Penjara itu terbatas, Pak. Ora oleh ngene, ora oleh ngono. Wa jannatul kafir, dan dunia itu adalah jannah bagi orang-orang kafir, surga bagi orang kafir. Sakar PDW mereka itu melakukan, tidak mikir. Kalau orang beriman mau beramal kan mikir, wah ini sebenarnya labanya besar tapi riba, nggak jadi. Kenapa? Labanya besar tapi haram, nggak jadi. Nah inilah orang beriman, jannatul kafir tapi sijnul mu'min. Allah mengatakan innahu, sesungguhnya dia si kafir itu, dhanna, dia itu menyangka, allayyahura, bahwasanya dia tidak akan kembali, maksudnya dia tidak akan hidup kembali,
dia kira kalau sudah mati kemudian jadi tanah, itu nggak bakal Allah mampu menghidupkan kembali setelah kematian. Maka orang kafir ini sebenarnya nggak punya akal mereka. Allah saja mampu dari menjadikan mani menjadi manusia, kenapa tidak mampu menjadikan tanah untuk menjadi kembali menjadi manusia? Lebih gampang mana dari mani menjadi manusia kepada dari tanah menjadi manusia? Tanah ini kan ada apa namanya, barangnya yang bisa dipegang enak gitu. Kalau air ini kan nggak bisa dipegang ini, saking empuknya ini. Nah, maka air bisa dijadikan menjadi manusia yang keras begini, maka tanah mestinya lebih gampang untuk dijadikan manusia. Nah, orang beriman yakin ada kebangkitan setelah kematian, orang kafir tidak. Maka Allah menjawab bala, ya, maksudnya betul-betul kami akan bangkitkan. Inna rabbahu, sesungguhnya Robnya, kana adalah bihi terhadap dia, basiro, maha mengetahui. Maksudnya Allah mengetahui amalan-amalan dia, dan Allah juga mengetahui nanti dia akan kembali kemana. Allah mengetahui amalan-amalan orang kafir, dan Allah mengetahui nanti dia akan masuk dalam jurang neraka yang keberapa. Karena jurang neraka ada 7 tingkatan. Nah, bagian dia di mana Allah tahu. Kemudian Allah mengatakan fala uqsimu, maka sungguh aku bersumpah bisyafaqi, dengan mega merah, wal laili, demi malam, wama wasaqa, dan apa saja yang dia kumpulkan, wal qamari, demi bulan, idza tasaqa, apabila sempurna atau purnama. Fala, maka sungguh. Kenapa la kok diartikan sungguh? Padahal dalam kamus la itu artinya tidak. Kenapa kok diartikan sungguh di sini? Ini karena lamnya adalah lam tambahan, lam ziyadah. Segala huruf tambahan dalam bahasa Arab itu fungsinya untuk menguatkan perkataan. Nah, maka di sini artinya fala, maka sungguh, uksimu, aku bersumpah, bisyafaqi, dengan mega merah. Mega merah itu ada 2. Ada mega merah sebelum terbit matahari, ada mega merah sebelum hilangnya matahari. Ketika matahari akan terbit, itu kan kita lihat di timur merah, nah, itu namanya syafaq, mega merah. Nanti ketika matahari sudah tenggelam, maghrib, nah, itu juga akan masih ada sisa-sisanya, itu namanya mega merah. Jadi sebelum terbit ada mega merah, setelah tenggelam juga ada mega merah. Kalau terbit sebelumnya, mega merahnya itu. Kalau tenggelam setelahnya, mega merahnya itu. Nah, Allah bersumpah dengan mega merah. Karena itu Imam Imam Ibnu Jarir At-Tabari, beliau mengatakan di sini maksudnya Allah bersumpah dengan perginya malam dan datangnya malam. Maksudnya malam mulai perginya siang dan datangnya malam. Karena kalau siang itu pergi, maka itu ditandai dengan ada mega merah. Maghrib datang berarti siang pergi kan, nah, muncul mega merah. Mega merah hilang berarti sudah masuk waktu salat isya. Kalau sudah masuk waktu salat isya, mega merah hilang, nah, muncul malam gelap gulita. Maka Allah mengatakan wal laili, demi malam, wama wasaqa, dan apa yang dikumpulkan oleh malam. Apa maksudnya malam mengumpulkan? Maksudnya setiap makhluk ini akan kembali ke rumah atau tempatnya masing-masing apabila sudah datang waktu malam. Para bapak-bapak keluar dari rumah untuk bekerja, kalau sudah malam pasti apa? Balik lagi, ngerong lagi ke rumahnya. Ngerong itu untuk selain manusia, maksud manusia ngerong, apa nggih? Pulang ke rumahnya. Semut juga begitu, malam-malam tidur. Tapi ada juga yang keluarnya malah malam hari, Pak. Misalnya tikus di rumah saya itu, tak titeni, wengi-wengi mesti metu. Jam 12 malam itu rame di dapur saya itu. Kayak piye kayak rame kayak gitu. Nah, ketika saya datang ke dapur itu pada pergi semuanya lari. Mereka tahu kalau ada orang yang datang. Nah, berarti tikus ini tidak sesuai dengan ayat ini, bukan termasuk yang walaili wa ma wasaq, yang enggak ada masalah. Memang di malam hari itu rata-rata makhluk itu kumpul balik ke rumahnya masing-masing, tapi ada sebagian yang malah keluar, kelelawar dan sebagainya. Nah, termasuk maling. Maling itu keluarnya malam hari karena enggak diketahui oleh manusia yang lain. Nah, demikian juga tikus-tikus itu. Jadi tampaknya para maling itu mirip dengan tikus mereka, atau tikus mirip dengan maling. Tayyib. Kemudian Allah mengatakan wal qamari idza tasaq, dan demi bulan apabila dia telah purnama.
Ittasaqa itu artinya istadara, ya, bunder, seser. Nah, bunder sesernya bulan itu adalah ketika apa? Purnama. Maka saya senang mengartikan ittasaqa ini purnama. Allah setelah bersumpah dengan 3 ini, kemudian Allah menyampaikan isi sumpahnya, latarkabunna, sungguh betul-betul kalian akan menaiki, maksudnya mengalami, tabaqan, satu kondisi, an tabaqan, setelah kondisi yang lain. Maksudnya kalian wahai manusia semuanya akan mengalami kedahsyatan hari kiamat. Kedahsyatan pertama, setelah itu kedahsyatan kedua, setelah itu kedahsyatan ketiga, terus menerus sampai endingnya itu sebagiannya masuk neraka, sebagiannya masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan semua kita husnul khatimah masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi kiamat itu ada fase-fasenya. Fase pertama ketika ditiup trompet, seluruh alam semesta rusak. Termasuk tadi bumi mengeluarkan mayit-mayitnya, kemudian gunung-gunungnya runtuh semuanya dan sebagainya. Fase berikutnya manusia tenang, ya, tidak ada masalah apa-apa selama 40. Setelah itu fase berikutnya ditiup lagi trompet berikutnya, maka semua manusia yang mati akan bangkit lagi dan seterusnya. Maka Allah bertanya, fama lahum, maka kenapakah mereka la yu'minun, tidak beriman? Artinya betul-betul akan terjadi kejadian kiamat yang mengerikan, tetapi kenapa mereka tidak mau beriman? Kejadian hari kiamat yang orang-orang kafir tidak percaya itu sebenarnya sudah ada buktinya sekarang ini di dunia, karena Allah itu maha kuasa. Buktinya Allah maha kuasa. Kalau Allah menghendaki kita sakit, kita nggak bisa menolak. 1 pekan atau 10 hari kemarin saya sakit batuk, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Jadi sekarang ngajar dengan santai. Nah ini kita apakah bisa menghilangkan batuk kita dengan keinginan kita? Nggak bisa. Kita pengennya batuk 1 hari aja lah, atau 3 hari aja lah, nggak bisa. Kalau Allah menghendaki 10 hari ya 10 hari. Dikasih obat apapun, saya sudah habis berapa butir nanas saya itu, Pak. Tapi orang mari-mari, karena memang belum waktunya sembuh. Sebagian teman ada yang pakai nanas itu cepat sembuh, 3 hari sembuh. Nah, saya itu 10 hari nggak sembuh-sembuh. Nanas saya padahal entek pirang-pirang nih, ya, alhamdulillah penjual nanas jadi dapat untung, alhamdulillah. Tapi sakitnya tetap tidak sembuh juga karena Allah belum menghendaki. Demikian juga kalau anak kita mati, istri kita mati, kita nggak bisa menolak. Ini berarti menunjukkan Allah maha kuasa. Nah, kalau Allah maha kuasa, manusia semuanya sudah melihat dengan mata masing-masing. Sekarang ini Allah maha kuasa, kenapa tidak percaya bahwa Allah maha kuasa untuk membangkitkan setelah kematian? Maka di sini Allah bertanya, kenapa mereka tidak beriman? Wa idza, dan apabila quri'a alaihim, dibacakan kepada mereka Al-Quran, la yasjudun, mereka tidak sujud. Maksudnya tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sujud itu maknanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang beriman kalau dibacakan Quran pasti akan tunduk. Wah, ini perintah Allah, sudahlah, ya. Orang beriman diingatkan, misalnya la taqrabuz zina, jangan mendekati zina, udah langsung tunduk. Udah. Mungkin dia akan melakukan zina, tapi begitu diingatkan la taqrabuz zina, enggak jadi. Nah, ini sujudnya orang beriman terhadap Al-Quran yang dibacakan kepada mereka, tunduk kepada ayat-ayat Quran yang dibacakan kepada mereka. Orang-orang kafir tidak pernah mau sujud. Nah, untuk ayat ini, ayat 21 surat Al-Insyiqaq ini, disunnahkan kita kalau membacanya untuk melakukan apa? Sujud tilawah. Sujud tilawah itu kalau di dalam sholat harus pakai takbir, Allahu Akbar, sujud. Kemudian setelah selesai Allahu Akbar, bangkit. Karena Nabi itu yukabbiru fi kulli khafdin wa ruf'in. Setiap sholat itu beliau setiap turun maupun naik itu selalu dibarengi takbir. Tetapi kalau sujud tilawah ini dilakukan di luar sholat, nah di sini terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama. Sebagian mereka ada yang takbirnya pakai sujud, bangkitnya juga sujud lagi. Sebagian mereka ada yang tidak pakai takbir. Saya termasuk mengikuti pendapat yang tidak pakai takbir. Jadi langsung aja sujud begitu. Kenapa? Karena hadis yang mengatakan Nabi membaca takbir ketika sujud tilawah ini di luar sholat, hadisnya dhaif. Diriwayatkan oleh Abdullah Al-Umari, beliau adalah seorang perawi dhaif. Sementara beliau punya adik namanya Ubaidullah Al-Umari, adiknya ini, tapi dia perawi yang thiqah, yang terpercaya. Dia juga meriwayatkan hadis ini tapi tanpa kata-kata takbir.
Nah, berarti sujud tilawah tanpa takbir, okay? Kalau di luar salat. Tapi kalau panjenengan mengikuti yang takbir, monggo silahkan, tidak ada masalah. Itu juga pendapat para ulama, jangan dilecehkan, okay? Tapi yang jelas saya tidak mengikuti yang takbir itu. Kemudian Allah mengatakan, balil ladzina kafaru, bahkan orang-orang kafir itu yukadzibun, mereka mendustakan. Ini secara bahasa Arab, karena ini semuanya kan bicara tentang orang-orang kafir, gitu. Ini semestinya kalimatnya itu gini, balhum yukadzibun, bahkan mereka itu mendustakan. Nggak perlu kata-kata alladzina kafaru, karena sejak tadi kita bicara tentang orang-orang kafir. Lah kenapa kok di sini disebutkan balil ladzina kafaru yukadzibun? Nah, ini untuk menegaskan bahwasannya mereka mendustakan itu gara-gara kafirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kafir, tidak akan mendustakan. Siapa yang berani mendustakan mendustakan adanya surga atau neraka? Hanya orang-orang kafir. Orang beriman nggak berani. Kalau orang beriman tidak percaya jannah atau neraka, itu berarti bukan orang beriman. KTP-nya saja. Ada orang mengatakan, kalaupun ada surga sama neraka, saya nggak apa-apa di neraka. Malah ketemu para artis misalnya, ngomong kayak gitu. Nah, itu berarti sebenarnya nggak beriman dia. Hanya KTP-nya saja tertulis Islam, tapi sebenarnya nggak percaya dengan hari kiamat. Buktinya dia ngomong kayak begitu. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Nah, maka yang berani mendustakan hanyalah apa? Alladzina kafaru, orang-orang kafir saja. Allah mengatakan wallahu, dan Allah itu a'lamu, mengetahui, bima yu'un, dengan apa yang mereka sembunyikan, yaitu yang sembunyikan dalam hati, yaitu pendustaan terhadap adanya surga neraka. Mereka sembunyikan dalam hati, Allah tahu isi hati. Maka dari ayat ini kita ambil pelajaran, apapun isi hati kita Allah mengetahuinya. Sehingga jangan menyimpan keburukan dalam hati kita. Iri, dengki, itu kan buruk, ya? Nah, itu disembunyikan dalam hati, tidak boleh. Karena kalau kita sembunyikan dalam hati, menyebabkan nanti kita tidak akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah hanya memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak pada hati yang bersih, at-taqiyun naqi, hati yang bertakwa, yang jernih. Allah mengatakan fabasyirhum, maka berilah kabar gembira kepada mereka orang-orang kafir bi'adzabin alim, dengan siksaan yang menyakitkan, maksudnya api neraka. Jadi orang-orang kafir berhak mendapatkan api neraka. Kita disuruh oleh Allah untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang kafir. Silahkan nanti masuk ke dalam neraka. Silahkan panjenengan menuduh para ulama, tapi ingat nanti akan masuk neraka. Silahkan menuduh para orang-orang yang soleh, tetapi nanti ingat kalian akan masuk ke dalam neraka. Nah, kasih kabar gembira. Nah, ada satu hadis yang sahih yang tidak berkaitan dengan tafsir ayat ini sebenarnya, tapi ada kaitan sedikit saja, saya bacakan hadisnya. Rasulullah mengatakan, haitsuma mararta biqabri kafir, kapan saja engkau melewati kuburan orang kafir, fabasyirhu binnar, maka berilah kabar gembira terhadap kuburan tadi dengan api neraka. Nah, ini kata Syekh Albani, ini termasuk sunnah Nabi yang jarang diamalkan orang. Kalau kita melewati kuburan, di situ ada salibnya. Nah, itu disunnahkan kita mengatakan apa? Semoga kamu masuk neraka, ya. Selamat masuk neraka, Pak. Nah, begitu. Sebagaimana kalau kita melewati kuburan orang muslim, kita disuruh apa? Mendoakan. Assalamualaikum ya ahlat diyar minal mu'minina wal muslimin. Kan itu doa itu kita sudah pada banyak yang hafal kan? Doa masuk kuburan banyak yang hafal, tapi doa atau mendoakan kepada kuburan orang kafir ini jarang diamalkan. Nah, maka besok kalau masuk kuburan diingat-ingat nih, lewat kuburan ada salibnya, nah, berhenti sebentar Pak. Nah, kemudian kasih kabar gembira dengan api neraka. Misalnya kita katakan selamat masuk neraka Pak, karena Anda kafir. Nah, ini sunnah Nabi SAW. Nabi mengatakan haitsuma, kapan saja setiap kali kita melewati. Mararta biqabri kafir, kamu melewati kuburan orang kafir, fabasyirhu binnar. Sampai-sampai sahabat Nabi yang dipesani Nabi dengan hadis ini, sahabat ini mengatakan, Nabi itu sudah menyuruh saya perintah yang menyusahkan saya. Nah, melewati kuburan, semuanya kuburan orang kafir. Nah, terus harus berhenti berapa kali nih Pak? Basyarahu binnar, lewat lagi, ngomong lagi, ngelewat lagi, ngomong lagi. Nah, katanya, wah ini menyusahkan saya, ini perintah Nabi SAW. Nah, di sini Allah mengatakan mirip ya, fabasyirhum bi'adzabin alim, kasih kabar gembira kepada mereka siksaan yang menyakitkan. Jadi kalau ada orang-orang kafir melakukan
kericuhan-kericuhan terhadap umat Islam, menuduh para ulama, nggak usah susah gitu itu. Memang tugas mereka kayak begitu. Kita cukup fabasyirhum bi'adzabin alim. Silahkan Pak terus-terusan menuduh ulama, silahkan terus gen siksamu ning neraka tambah jero. Udah gitu aja, selesai. Nggak usah kemeropok, nggak usah. Cukup kita memberikan kabar gembira kepada mereka dengan siksaan yang pedih. Allah mengatakan illa, akan tetapi alladzina amanu, orang-orang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh, lahum, bagi mereka, ajrun, pahala, ghairu mamnun, yang tidak terputus. Kata-kata illa di sini bukan diartikan kecuali, karena tadi Allah bicara tentang orang kafir, sekarang Allah bicara tentang orang beriman. Nah, berarti orang beriman ini bukan bagian dari orang kafir. Maka illa di sini artinya pembicaraan lain. Maka illa dalam bahasa Arab ada dua macam. Ada yang kadang-kadang diartikan kecuali, ada yang diartikan akan tapi. Kalau pembicaraannya sudah berubah, ini artinya akan tetapi. Allah mengatakan illa, akan tetapi orang-orang beriman dan beramal soleh, sebaliknya mereka mendapatkan pahala yang tidak terputus-putus. Pertanyaan, kenapa pahala di dalam surga atau balasan di dalam surga tidak terputus-putus? Kenapa? Dalam hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innar rajula, sesungguhnya seseorang, idza naza'a thamaratan minal jannah, kalau dia cabut atau dia petik satu buah dari surga, adat makanaha ukhra, akan kembali buah yang lain. Dalam riwayat yang lain, ada mislaha, akan kembali 2 kali lipat. Jadi kita petik nanas karena batuk, maka akan muncul 2 nanas. Kita petik 2 nanas, muncul 4 nanas. Ora mungkin teh. Tapi nggak ada batuk dalam surga loh Pak. Nggak ada batuk. Kecuali kalau kita minta kepada Allah, ya Allah saya pengen batuk. Batuknya di surga itu kayak apa? Karena kalau batuk di dunia kan menyengsarakan. Nah, mestinya di surga tidak ada yang menyengsarakan, berarti batuknya itu menyenangkan. Nah, minta batuk kepada Allah, nggak apa-apa. Kalau mau minta apapun akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Nah, inilah yang menyebabkan apa? Bahwasanya pahala dalam surga itu ghairu mamnun, tidak akan terputus. Buah diambil akan muncul lagi. Istri, mohon maaf, dikumpuli, selesai dikumpuli, balik perawan lagi. Sebagaimana dalam hadis yang lain. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, surah Yasin. Nah, ini orang-orang tua banyak yang hafal surah Yasin, karena zaman dulu kala ditekankan untuk selalu membaca surah Yasin. Surah Yasin ayat 55. Inna ashabal jannah, sesungguhnya penghuni jannah, al yauma, di hari itu, nanti di hari kiamat, di dalam surga, fi syughulin, terus-terus sibuk, fakihun, tapi senang sibuknya. Sibuknya apa? Nggak ada yang sibuk bertani, menanam menggarap sawah, nggak ada. Sibuknya itu sibuk membikin istrinya tidak perawan, nggak akan berhasil. Karena setiap kali selesai, wah perawan meneh, akan kumpul lagi, selesai perawan lagi. Jadi nikmatnya tidak ada selesainya. Karena itu siapa yang pengen kenikmatan yang tidak ada habisnya, kita harus sabar di dunia. Tapi siapa yang memuaskan nafsunya di dunia, dia pilih zina di dunia, naudzubillah, maka nanti di akhirat tidak akan diberikan kenikmatan seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal pilih kenikmatan dunia sementara atau kenikmatan akhirat yang abadi. Wallahu taala alam bisawab, walhamdulillahi rabbil alamin.